Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak? Baik. Oke, alhamdulillah ya. Bapak harap ya saya dan kita semua ya tetap senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rutinitas kita seperti pada biasanya, itu menuntut ilmu. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, ya tolong ketua kelas siapkan dulu, kemudian kita berdoa. Ayo silakan. Seluruhnya dulu siap. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, supaya kita lebih semangat untuk belajar, ya, ayo kita refreshkan otak kita dulu, ya. Ketika Bapak bilang sebentar pagi, selamat pagi, ya, kalian respon, ya, perkataan Bapak dengan mengucapkan pagi, 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 luar biasa. Ya, paham ya? Supaya kita lebih semangat, lebih energik lagi untuk belajar sebentar ya. Oke, ayo kita coba. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, 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 luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke anak-anak sekalian, insya Allah hari ini kita akan belajar materi terkait Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum kita panjang kali lebar untuk menjelaskan dan berseluncur untuk ya belajar materi ini, terlebih dahulu Bapak mau absen ya kehadiran anakku sekalian, ya langsung saja. Muhammad Bahri, oke, Muhammad Mahfunatan. Tidak ada lagi. Izin kenapa ini? Jalan santai. Oh, jalan santai, ketika jalan santai ya. Oke, lanjut. Kiki Reski. Hadir. Oke, ya luar biasa kelas kalian ya. Baiklah, ya. Perlu kita ketahui anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini terkait materi Al-Quran dan hadis. Kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang definisi Al-Quran dan hadis secara lengkap. Ya, jadi ini fokus pembahasan kita sebagai tujuan yang akan kita capai pada materi Al-Quran dan hadis pertemuan hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, saya mau tahu ya bagaimana atau sejauh mana pengetahuan kalian terkait apa itu Al-Quran dan hadis. Ayo, ada yang bisa berikan jawaban apa itu Al-Quran dan hadis menurut kalian ya, selama kalian jadi manusia. Bagaimana pengetahuan kalian terkait Al-Quran dan hadis? Coba ayo, siapa? Nah, mungkin ini bisa. Siapa namanya? Humaira, silakan Humaira. Menurut Humaira apa itu Al-Quran dan hadis? Oh ya, bagus. Sedangkan hadis? Ya, sebagai pedoman. Oke, ayo tepuk tangan dulu untuk Humaira. Oke, anak-anakku sekalian, bagus ya apa yang disampaikan oleh teman-teman Humaira. Menurut Humaira itu Al-Quran adalah kitab suci, ya, hadis ya merupakan juga pedoman. Ya, betul ya, karena mereka dua-duanya itu Al-Quran hadis ya sebagai pedoman. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, kenapa sih kita perlu atau penting belajar Al-Quran dan hadis? Ayo, siapa yang bisa? Oke, mungkin ini bisa.
Ya, ayo coba. Menurut siapa namanya? Muhammad Fahri. Menurut Fahri, kenapa kita penting perlu belajar Al-Quran dan Hadis? Kenapa? Ayo. Iya, bagus, saya tepuk tangan dulu untuk Fahri. Ya. Karena Al-Quran dan Hadis itu merupakan pedoman. Kita tahu pedoman kan? Adalah bagaimana kita memfokuskan kehidupan kita untuk berkiblat, ya, berkiblat ke Al-Quran dan Hadis sebagai tuntunan hidup kita untuk bisa selamat di dunia dan akhirat. Sebagai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, ada aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan. Namanya aktivitas eksplorasi mandiri, ya, di mana kalian diharapkan secara mandiri untuk mencari dan mengidentifikasi apa-apa yang sebentar akan menjadi fokus masalah yang akan kalian pecahkan dalam materi itu. Ada pula langkah-langkah kegiatan dari eksplorasi mandiri ini bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama, siapkan sumber ajar berupa buku paket dan akses internet. Oke, silakan kalian naikkan buku paketnya, ya. Kalian yang punya HP, gadget, silakan kalian manfaatkan itu untuk dijadikan sebagai sumber, ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah itu, ya, kalian cari informasi terkait apa definisi Al-Quran dan Hadis, ya, di semua sumber yang kalian jadikan pedoman, ya, untuk mencari materi terkait pertanyaan lokus masalah yang akan kita pecahkan masalahnya. Ya, yang kalian cari itu adalah definisi Al-Quran dan Hadis. Jadi di buku paket silakan kalian literasi, di Google, di internet kalian cari, searching kalian, kemudian kalian, ya, analisis kembali sumber itu, baik itu di buku paket maupun di buku di internet. Ini ya yang paling diharapkan. Kegiatan selanjutnya setelah kalian dapatkan informasi yang dibutuhkan itu, jawabannya kalian diharapkan menulis kembali, ya, jawaban itu ke dalam buku catatan kalian dengan memakai bahasa sendiri. Paham sampai di sini? Ya, jadi bukan bahasa buku paket, bukan bahasa di internet, tapi bahasa dari kalian, pendapat kalian, argumentasi kalian, tuliskan kembali di buku catatan kalian. Ayo, silakan. Terus kalian, ini ada lembar kerja, ya, untuk kalian kerjakan. Oke, bisa. Ayo, silakan. Ada yang menyontek, ya, karena ini secara mandiri, ya, individu. Oke, bagus, ya, kalian telah menyelesaikannya. Oke, anak-anak sekalian, seperti dari petunjuk yang ada, setelah kalian mencari jawaban itu, ya, atas pertanyaan apa yang menjadi dasar Quran Hadis, kalian dituntut untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang kalian buat.
berdasarkan dari sumber yang kalian dapatkan. Ayo, siapa yang berani ya untuk mempresentasikan jawaban yang telah dicari dan dibuat sedemikian rupa untuk menjadi solusi dari masalah pertanyaan apa itu definisi Al-Quran dan Hadis. Ya, ada yang bisa katakan? Oke, silakan. Umairah lagi, luar biasa Umairah. Ya. Definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat firman Allah. Nabi Muhammad ditunjuk sebagai petunjuk bagi umat Islam baik di kehidupannya maupun dunia dan akhirat. Definisi hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Umairah. Menurut Umairah, Al-Quran itu merupakan ya firman Allah. Ya, sedangkan hadis ialah merupakan sesuatu yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun dari Nabi semua itu disebut dengan hadis. Oke, masih ada lagi yang bisa mempresentasikan hasil jawabannya. Oke, silakan. Siapa namanya? Kausar. Oke, ketua kelas. Silakan ketua kelas. Al-Quran dapat dikatakan sebagai pedoman hidup sehingga pemahaman terhadap Al-Quran perlu dikaji dan bukunya. Al-Quran dapat dikatakan sebagai pedoman hidup sehingga pemahamannya terhadap Al-Quran. Oke, sedangkan hadis. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Hadis sebagai sumber hukum dalam agama Islam. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Kausar. Kausar berpendapat bahwa Al-Quran itu sebagai apa? Pedoman hidup. Ya, yang harus kita pedomani. Sedangkan hadis, ya, perkataan Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi sumber atau pedoman hidup juga. Oke, nanti sekalian, bagus sekali ya. Sebagai refleksi, ya, menurut kalian apa hikmah yang bisa kita petik dari materi hari ini? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, silakan. Oke, silakan Radia. Merupakan pedoman hidup dunia dan akhirat. Oke, menurut Alia, hikmah yang bisa dipetik dari materi ini, Al-Quran dan hadis itu ya merupakan pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau mau selamat kembali ke Al-Quran dan hadis. Mau bahagia kembali ke Al-Quran dan hadis ya. Oke, nadaku sekalian ya, mungkin inilah ya pertemuan kita hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengistiqomahkan hati kita ya, supaya kita terus-menerus konsisten untuk kembali ke Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Oke, insyaallah minggu depan kita akan membahas apa yang menjadi struktur ya atau posisi Al-Quran dan hadis dalam ajaran Islam. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.